Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di Rabu yang terakhir tahun 2021 ya, sudah tak terasa bahwa tahun ini akan segera selesai ya, dan tinggal 2 hari lagi akan selesai. Ya, tentunya kita bersyukur masih Allah perkenankan di majelis ilmu, yang pada kesempatan ini kita melanjutkan soal perkara akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Sebenarnya tanda-tanda kiamat yang kecil itu masih banyak ya. Kemarin kan satu pertemuan ya, kurang lebih menerangkan beberapa perkara ya. Saya baca di Wito channel ya, itu ada juga ternyata 52 sampai lebih gitu ya, tanda kiamat kecil gitu ya. Hanya saja tadi coba download ya, karena mungkin nggak tahu Google gitu ya. Google Drive itu kan kalau misalnya jadi berbagi tentang Google Drive ya, jadi kalau misalnya tidak klik tanda berbagi yang siapa saja dapat melihat, nah itu emang nggak akan bisa gitu, kekunci gitu ya, sehingga saya juga nggak bisa download ke Google Drive-nya ya gitu. Jadi kalau lihat pembahasan kemarin, saya kira sudah cukup ya gitu, kecuali kalau kita ingin mengkaji secara mendalam di waktu khusus tentang tanda-tanda kiamat ya, secara keseluruhan ya gitu ya. Karena yang saya bahas itu tentang tanda-tanda kiamat yang memang berkenaan dengan akhir zaman gitu ya gitu ya. Nah, makanya satu pertemuan kemarin itu sudah cukup ya gitu, tinggal murojaah lagi ya, didengarkan lagi rekamannya gitu ya, dicatat lagi yang pentingnya untuk penunjang kita ya, supaya tentunya tidak mabur pemahamannya ya. Nah, sekarang karena sudah cukup ya mengenai tanda-tanda kiamat kecil, maka masuk ke tanda-tanda kiamat besar ya. Ini juga sebenarnya bahasan yang lebih mendalam sebenarnya ya, dan bisa jadi lebih panjang ketimbang kiamat kecil ya gitu. Kiamat besar ya gitu. Inilah kiamat kubro ya, akhir zaman ya, sama aja ya, akhir zaman dengan kiamat, nggak jauh beda ya, karena emang akhirnya zaman ya kiamat ya gitu, kiamat ya akhir zaman gitu ya gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara kiamat dengan akhir zaman ya, itu ada pertanyaan ya gitu. Terus nah, di dalam tanda kiamat besar itu berarti itu adalah kehancuran
dunia, ya, alam semesta gitu ya gitu. Ditandai dengan hal-hal ini ya gitu. Nah itu. Terus beberapa pertanyaan tentang sebaik laki-laki adalah laki-laki Yaman dan pertolongan itu di Yaman. Ya, itu termasuk tanda kiamat atau akhir zaman ya gitu. Ya itu tanda kiamat besar ya gitu. Ya, tanda kiamat besar ya. Ya sama ya, zaman kiamat besar sama sebenarnya gitu. Itu diantaranya ya gitu. Jadi nanti yang dibahas itu kan biasanya 10 tuh ya gitu. 10 tanda kiamat besar ya gitu. Jadi nggak jauh-jauh ya ngebahas yang 10 itu ya gitu. Ya. Hanya saja tentunya apa yang mesti dipersiapkan bagi seorang mukmin dalam menghadapi tanda kiamat besar. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah menyikapi sebuah pertanyaan, benarkah bahwa hari kiamat akan diringankan bagi seorang mukmin sampai menjadi seakan-akan yaitu waktu yang sangat pendek ya gitu. Maka beliau menjawab, tidak diragukan lagi bahwa seorang mukmin akan diringankan baginya penderitaan di hari itu sampai menjadi sangat mudah ya. Dalilnya dalam Al-Quran, wa kana yauman 'alal kafirina 'ashira, dan itu adalah hari yang sulit bagi orang yang kafir ya. Atau di ayat yang lain juga sama ya, 'alal kafirina ghairu yasir, hampir sama ya gitu. Kalau yang pertama itu surah Al-Furqan ayat 26 ya, surat 25. Yang kedua itu surah Al-Muddatsir ya, surah ke-74 ayat 10. Dan juga yaqulul kafiruna hadza yaumun asir ya. Surah Al-Qamar ya, surah 54 ayat 8. Orang-orang kafir akan mengatakan ini adalah hari-hari yang sulit ya. Jadi semua ini menunjukkan bahwa hari ini yaitu hari kiamat akan menjadi mudah bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi lawannya ya gitu ya, mafhum khafanya gitu ya gitu. Kalau bagi orang kafir itu susah gitu ya, sulit ya, bagi orang yang beriman gampang gitu ya. Dan sesuai kadar keimanan itulah yang menentukan mudah atau sulitnya pada hari itu ya. Kalau kadar keimanannya ya, dia kadar keimanannya sudah kekufuran ya, itu maksudnya dia tidak beriman lah bahasa kita ya, tidak beriman ya gitu ya. Ya kalau kata mereka ya kami juga beriman tuh ya, kata bukan muslim tuh ya gitu. Jadi kadar keimanannya kekufuran lah gitu gitu ya, itu susah gitu ya gitu. Tapi kalau kadar keimanannya dia memang pancek, pendiriannya pamadegana gitu ya, istiqomah gitu ya, dalam keimanan akidah yang salimah ya. Nah, itu tentunya akan mudah di perkara itu gitu. Karena itu tetap juga bagaimana kaidah al-jaza'u min jinsil amal ya. Balasan itu sesuai dengan jenis amal ya. Tergantung jenis amal kita ya gitu. Bagaimana ketika tibanya hari itu ya. Ya. Amal kita berada di mana ya gitu. Jadi kita sikapi dengan amal ya, ketakwaan ya. Ya. Betapa beruntungnya mereka yang sudah wafat terlebih dahulu ya, gitu, sehingga tidak merasakan ya kiamat kubro ya. Tetapi tentunya kita yang masih hidup ya tidak berharap mati
berlaku katanya sudah tidak merasakan kiamat kubro, larap mati gitu ya. Enggak gitu ya. Iya. Yang jelas siap, mau tidak siap harus siap ya. Suatu saat kita akan menghadapi ya, akan menghadapi yang namanya tanda-tanda kiamat kubro ya. Tanda-tanda kiamatnya saja ya, kehancuran dunianya ya, itu lost, tidak ya, tidak menyaksikan ya. Orang yang beriman itu enggak ya, kecuali generasi mereka yang sudah menjadi kufur ya gitu. Karena nanti itu ada juga nanti bagaimana kisahnya itu sampai semua itu Islam gitu ya. Tapi nanti ada generasi yang baru lagi justru malah kufur ya, kafir. Nah itulah yang merasakan ya, generasi yang kafir itulah yang merasakan. Yang beriman semuanya dimatikan ya gitu. Ya. Nah, itu nanti urutannya memang disebutkan pula ya itu. Urutan kemudian tanda-tandanya gitu. Dan kita tentunya persiapkan dengan amal. Dan ketika tanda kiamat kubro ini ya, maka tidak akan guna lagi seorang hamba yang bertaubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Kalau kita bertobat, beristighfar ya, Allah membentangkan tangannya ya gitu, untuk mengampuni seorang hamba. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat hamba yang berdosa di malam hari. Itu juga sama ya, sampai matahari terbit dari sebelah barat ya. Riwayat Muslim. Nah, jika orang melihat kejadian ini, mereka semua akan beriman, termasuk orang-orang kafir, orang Yahudi, Buddha, komunis, ya, Konghucu, ateis, dan seterusnya ya gitu. Semuanya beriman. Akan tetapi orang yang tidak beriman sebelum matahari terbit ya, dari barat, maka imannya sudah tidak berguna lagi. Semuanya bertobat, akan tetapi yang tidak bertobat ya, sebelum matahari terbit dari barat, tobatnya tidak akan diterima ya. Jadi kalau mau tobat dari sekarang ya gitu ya, sebelum matahari terbit dari sebelah barat ya, gitu. Karena kejadian ini merupakan tanda kiamat yang akan disaksikan oleh setiap orang. Apabila tanda-tanda kiamat sudah datang, maka tobat dan keimanan itu tidak lagi berguna ya. Jadi tobat itu tidak berguna ketika matahari sudah terbit di sebelah barat ya gitu. Nah, disinilah kita benar-benar persiapkan ya, karena kita tidak tahu ya kapan kelak menghadapinya ya gitu. Ketika para pendusta telah datang ya, itulah secara keumumannya ya, tentang Dajjal yang disebut pendusta ya, sudah pada datang ya gitu. Amanat ya sudah disia-siakan ya. Kemudian ilmu sudah diangkat dengan diwafatkannya para ulama.
Itu ya. Nah, itu akan mendekati hampir-hampir ke sana ya. Ini udah kita siap belum nih? Hanya saja tentunya bagi seorang mukmin ya, yang ditunjukkan dalam Al-Quran ya, maupun hadis sunnah ya, yaitu tetap kita harus optimis ya, tetap berbuat semaksimal yang kita bisa apapun dosa yang kita lakukan ya, apapun dosa yang kita lakukan ya, tetap berbuat semaksimal mungkin apapun keadaan sulit yang boleh jadi kita sedang alami ya. Untuk nyata sebuah hadis ya, yang mengatakan Nabi SAW agak tenang ya, ada yang bangunan ya. Andai esok terjadi kiamat, dan diantara kamu sedang ada yang memegang bibit tanaman untuk ditanam, maka tanamlah gitu. Ini masalah bibit tanaman yang akan kita tanam ya, maka tanamlah gitu. Artinya ya bukan hanya perkara dunia ini ya, perkara akhirat yang paling penting adalah bagaimana ketika kita menanam kebaikan, tanamlah kebaikan itu, tanam walaupun kita dosanya segunung gitu ya, katakanlah dosa sebesar langit dan bumi gitu ya, ya itu begitu gitu, tanam saja kebaikan itu ya. Allah itu adalah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu pengampun ya. Itu bagi orang yang bertobat itu Allah pengampun ya, mengampuni semua dosa ya. Karena Allah itu huwal ghafurur rahim ya, yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi tidak akan disia-siakan kalau benar-benar taubat nasuha ya, gitu. Meninggalkan maksiat, kemungkaran ya, bid'ah itu dan seterusnya gitu ya. Tinggalkan ya, taubat ya, apalagi dari kemusyrikan ya. Maka tanamlah kebaikan itu ya, gitu. Kita taubat nasuha. Kalau kita pikir-pikir, buat apa menanam bibit hari ini kalau ternyata besok sudah kiamat ya. Kiamat hari apa Pak? Jumat. Jumat hari apa? Allah alam. Nah, itu kalau besok lusa sudah kiamat gitu ya, dia nggak akan tumbuh ya, nggak ada gunanya. Tapi kenapa Nabi menyuruh untuk menanam? Ya karena kita tidak diberitahu kapan kiamat ya. Ya, karena itu prediksi zaman sekarang ya, kira cina kiamat ya 2000 seberapa apa ya. Saya ada yang matematika itu, yang matematika akhir zaman tuh ya, kayak 2000 seberapa kiamatnya, tanda kiamat kayak matahari terbit di sebelah barat iraha gitu nya. Eta ada tidak perlu jadi acuan ya, tidak perlu jadi rujukan tuh ya gitu. Ya. Dan juga ngapain juga ya sebenarnya itu. Saya tadi baca itu ya, beberapa sikap terhadap hari kiamat atau apa, terhadap kiamat besar ya. Itu ada 8 poin tuh ya gitu. Di antaranya si penulis itu benar-benar tuh ya mengkritik gitu ya
orang ustadz akhir zaman yang emang suka mencocokologi gitu ya, cocokologi gitu. Ya. Dia kritiknya itu berapa poin ya, sampai kalau nggak salah itu 5 poin tuh saya tadi baca tuh, gitu. Cuman bacanya singkat karena sambil belajar bahasa Arab bisa sambil gitu ya itu multi talent. Nah itu jadi bagaimana pembahasannya itu luar biasa itu ya, sampai dibahas lewat apa itu konspirasi dan sebagainya itu, wah gitu ya, bahwa konspirasinya Ustadz akhir zaman itu nggak bener gitu ya, karena dia tahu dari mana ya, bisa menebak hal-hal seperti itu ya. Dan juga tebak-tebakan pasti nggak bener juga ya, gitu. Ramalan dan seterusnya gitu ya, gitu. Ya, kalau saya tidak berani memvonis itu dukun atau apa gitu ya gitu. Tapi kalau melihat sang penulis itu, waduh gitu, taruhlah ya, rahimakumullah ya, para ustadz ya, bahwa saatnya kita itu menimbang sesuatu dengan timbangan keimanan ya, bukan timbangan ramalan ya. Ayat-ayat dan hadisnya ada tentang hari kiamat ya, tentang tanda kiamat besar, kita imani dan kita persiapkan ya tuh. Ya, tapi bukan berarti kita seperti episode di sinetron televisionan ya, gitu, bahwa kalau yang namanya sinetron gitu ya, kita mah ada saya spoiler lah gitu akhirnya episode selanjutnya bagaimana gitu ya, ya tak ya spoileran gitu ya hidup mah gitu ya, tak ya spoiler gitu ya, spoiler ending kiamat gitu gitu, tak ya gitu. Bukan kita seperti sinetron mempersiapkan dengan segala sesuatunya kemudian diprediksikan demikian enggak. Jadi kita persiapkan, suatu saat kita akan menghadapinya gitu. Ya beruntung kalau kita diwafatkan sebelum tanda-tanda itu ya. Yang paling menyedihkan itu adalah generasi kita ya, gitu. Ini mau dibawa kemana nih generasi kita nih ya, para pemuda ya, ini mau dibawa kemana ya, ya termasuk saya pemuda juga ya, masih muda itu ya gitu, mau dibawa kemana gitu ya, ya setelah kita nih keturunan kita gitu ya, kita sibukkan mereka dengan dunia gitu ya, main HP, YouTuber dan sebagainya itu ya. Tapi kita tidak bekali dengan pendidikan dinul Islam yang itu wajib gitu ya. Gitu. Wajib bil kudu gitu ya. Harusun dan sebagainya gitu ya. Bahasa pesantren gitu ya. Gitu. Dipersiapkan harusnya dinul Islam itu ya sebagai pendidikan utama, tarbiyah utama ya. Tarbiyatul aulad ya. Tarbiyatul aulad. Pendidikan zaman sekarang ya semuanya hanya sekitar dunia gitu ya. Padahal yang dipersiapkan adalah bagaimana kita persiapkan menuju hari akhirat itu ya. Karena itu di dalam surah Luqman ayat 34, fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ya. Kita juga hati-hati ya kepada yang menipu, yaitu syaitan ya, setan selalu menggelincirkannya gitu tuh ya, atau ngaji lah gitu, masahat yang bawa materi gitu ya, itu sobat asipin tuh ya, jamaah saya gitu ya, saya si Iki masih muda gitu ya gitu. Si Iki masih muda gitu ya, dan pengalaman dan sebagainya gitu
kenal ngaji cenah kan gitu. Itu mah sebenarnya dia menyinggung orang lain sebenarnya. Jika orang lain untuk hadir gitu. Kan pasti ayat supaya bahasa gitulah gitu. Naon ternyata si iki ya lah gitu. Gitu. Dengan Ustaz Anu siri sama gitu. Terus setan teh ya itu. Setan teh ya gitu. Kalau Pak Idin tuhnya. Gitu Pak Idin. Can pengalaman di Baroge Tara gitu nya. Dia ngagukan kajian gitu nya. Gitu. Non iya Ali gitu nya. So preman wae gitu nya, ngagukan wae itu. Jadi MC ya. Nah itu kan jadi ya godaan setan tuh. Padahal mengajak pada persiapan menuju akhir zaman itu dengan amal soleh dan telah menjelis ilmu ya menjelis ilmu ya, generasi kita kadang cuman dicocok-cocoki dengan ya gadget dan sebagainya dengan dunia gitulah atau dengan pembahasan yang bahan pembahasan yang menyesatkan dan sebagainya itu ya waduh. Tapi masalah akidah kenal ngaji tauhid gitu. Dan orang ge ngaji malah syirik gitu nya. Emang saya ngajamin ngaji malah syirik gitu nya. Gitu. Aduh ya anak muda ya gitu. Kade gitu. Itu setan tanya. Gitu. Jangan sampai kita terbawa-bawa. Ya. Jangan sampai terbawa-bawa. Karena itulah setan yang memang tujuannya menggelincirkan manusia ya ke arah situ ya, gitu. Ya sehingga orang bukan persiapkan akidah untuk akhir zaman ya, gitu. Itu ya. Minimal untuk kematian saja apa yang kita persiapkan coba ya. Jadi sudah dibahas kemarin tentang sakaratul maut. Apa hasilnya kita bahas sakaratul maut ya, gitu. Nah, ini jadi renungan buat kita ya gitu. Nah itu ya cukup untuk muqaddimah gitu ya, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Ya kalau saya lihat di YouTube channel itu ya panjang tuh ya buka di mana seberapa gitunya gitu. Adapun spoilernya nanti kita membahas tentang 10 tanda-tanda kiamat ya, tentang Dajjal aja pada panjang tuh berapa pertemuan tuhnya itu. Ya. 10 tanda-tanda kiamat ya itu searching aja dulu ya gitu ya. Gitu. Itu nanti yang dibahas sampai ke akhirnya hancur dunia dan isinya. Inilah yang mendekati itu adalah tanda kiamat besar ya gitu. Itu ya. Terus saja dahulu. Nah untuk tahun depan sebenarnya karena Ramadan itu 3 April ya. Terus Kirson itu Allah alam ya. Katanya masih ada tentang penggusuran tuh ya gitu. Dan udah pada dikasih tuh ya gitu. Di sebelah sebelah kiri ya. Dari rel ada rel itu berarti ya kalau kita ke sana sebelah kiri ya tuh. Sebelah kanan enggak kena. Itu pun cuman enggak banyak ya itu berapa meter ya gitu. Itu ada juga ya gitu. Tapi itu pas dari situ tidak surut semangat kita ya untuk terus mempelajari ilmu ya gitu. Itu masalah itu ya tawakal saja kepada Allah gitu. Allah pasti ganti yang lebih baik ya gitu. Allahumma ajurni fi musibati akhluf li khairan minha ya gitu. Jadi tenanglah gitulah ya. Gak usah resah gimana gitu ya gitu. Ya, toh pasti Allah ganti tempat tinggal itu Allah tidak akan sia-siakan ya, apalagi kalau kita
mengaji dan sebagainya gitu. Kita benar-benar beriman, ya beramal soleh, Allah tidak akan menyanyiakan ya. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin, ajral mu'minin ya gitu, tidak akan disia-siakan gitu ya. Gitu. Ya. Terus karena Ramadan tanggal 3 April jadi mungkin sebulan 2 bulan kita masih normal pembahasannya, kecuali Maret ya, nanti harus ada pembahasan tentang Ramadan ya, targhib dan tarhib menjelang Ramadan dan juga ketika Ramadan itu ya. Mudah-mudahan Allah memudahkannya dan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan juga keistiqomahan untuk terus diantaranya bermajelis ilmu. Barakallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.